Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Witaningsih. Di sini saya akan membahas tentang definisi mutu layanan pendidikan. Yang kedua ada klasifikasi mutu layanan pendidikan. Yang ketiga ada prinsip-prinsip mutu layanan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang definisi mutu layanan pendidikan. Mutu layanan pendidikan adalah ukuran sejauh mana layanan yang diberikan lembaga pendidikan memenuhi atau melampaui harapan pelanggan atau seperti siswa, orang tua, dan masyarakat, serta sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Mutu ini mencakup berbagai aspek seperti proses pembelajaran, mana efektif hasil belajar yang bermakna, atau kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan kinerja keseluruhan lembaga pendidikan yang dipengaruhi oleh manajemen, kurikulum, fasilitas, hingga kompetensi guru. Materi yang selanjutnya yaitu klasifikasi mutu layanan pendidikan, yaitu mencakup beberapa aspek penting seperti kualitas kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan integrasi teori praktek. Yang kedua, ada kualitas pengajaran yang dinilai dari kemampuan guru dan metode yang digunakan, fasilitas dan sumber daya seperti ruang kelas dan akses bahan ajar juga berperan penting. Selain itu, layanan siswa, hasil pembelajaran, akreditasi, dan partisipasi masyarakat turut mempengaruhi mutu pendidikan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kita dapat menilai dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip mutu layanan pendidikan, meliputi fokus pada pelanggan, di mana kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat diutamakan. Keterlibatan staf sangat penting karena untuk melakukan partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pendekatan proses diperlukan untuk mengelola pendidikan secara efisien. Sementara perbaikan berkelanjutan harus dilakukan melalui evaluasi rutin, pengambilan keputusan harus berbasis fakta, menggunakan data yang tepat, kepemimpinan yang berkomitmen, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas juga krusial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Dila Witaningsih mengenai prinsip manajemen mutu layanan. Prinsip-prinsip manajemen mutu layanan pendidikan meliputi fokus pada pelanggan, di mana kebutuhan siswa, orang tua, dan masyarakat diutamakan. Keterlibatan staf sangat penting untuk partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Pendekatan proses diperlukan untuk mengelola pendidikan secara efisien, sementara perbaikan berkelanjutan harus dilakukan melalui evaluasi rutin. Pengambilan keputusan harus berbasis fakta, menggunakan data yang tepat, kepemimpinan yang berkomitmen, dan kolaborasi antara lembaga pendidikan, orang tua, dan komunitas juga krusial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan dapat meningkatkan mutu layanan dan mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya bagian D, mengelola mutu layanan. Karakteristik mutu layanan pendidikan mencakup beberapa elemen penting. Pertama, kurikulum harus relevan dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Aksesibilitas penting agar semua siswa dapat mengakses layanan pendidikan secara adil. Kualitas pengajaran terlihat dari kemampuan guru dan metode yang digunakan. Hasil pembelajaran seperti pencapaian akademik dan keterampilan siswa menjadi indikator mutu. Dukungan siswa melalui layanan tambahan, akreditasi lembaga, dan tingkat kepuasan siswa serta orang tua juga merupakan aspek penting. Karakteristik ini membantu dalam mengevaluasi dan meningkatkan mutu layanan pendidikan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.